soalnya hmm, kebanyakan yang ditanyakan adalah mekanisme kerja dari obat-obat diare, kemudian obat-obat diare yang boleh digunakan untuk anak-anak gitu ya. Obat diare yang boleh digunakan untuk anak-anak ada apa saja? Oralit Ibu. Oralit, betul. Apalagi? Zinc, Zinc. Ibu. Zinc, ya hanya dua itu. Jadi pilihannya oralit dan zinc, oralit atau zinc ya. Oralit untuk mengenangani dehidrasi ya. Sehingga kalian harus tahu derajat dehidrasi. Jadi eh, apa namanya? Cirinya apa sih? Ciri orang yang dehidrasi, apa yang mudah dilihatnya? Matanya gimana? Mata cekung, ya, matanya cekung. Terus apa lagi? Bibir Lemas. pecah-pecah, Bu. Bibir pecah-pecah. Terus apa lagi? Kulit punggung tangan ya. Coba kamu cubit gitu ya. Kalau misalnya lambat kembalinya, itu menandakan juga diare. Kalau anak-anak gimana? Rewel. Ya, gitu. Cuman kalau rewel susah ya kita ngelihatnya itu dehidrasi atau bukan gitu. Karena mungkin faktornya banyak gitu ya. Jadi dari mata, dari kulit, tangan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah obat-obat anti diare, ada difenoksilat, loperamid ya. Kemudian itu yang anti motilitas, ada juga adsorben. Adsorben itu yang mengabsorpsi ya racun di saluran cerna. Jadi kalau terapi diare itu ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Bagaimana dikatakan spesifik kalau mikrobanya sudah diketahui ya. Mikroba penginfeksinya sudah diketahui, kemudian diterapi sesuai mikroba penginfeksinya. Berarti kalau penyebabnya adalah mikroba, obatnya apa? Apa obatnya? Obatnya adalah apa? Obatnya apa? Anti Antibiotik. antibiotik, betul ya. Hmm, oke. Kemudian ada antisekresi, ada okterotit. Nah, ini mekanisme kerjanya. Kalau loperamid itu dia turunan opioid ya. Mekanisme kerja loperamid adalah menghambat gerakan peristaltik dari usus ya. Kan kalau diare itu gerakan peristaltik usus cepat ya. Nah, itu dihambat oleh loperamid gitu. Nah, apakah loperamid bisa dibeli dengan bebas? Loperamid itu logonya apa? Keras Bu. Keras, Bu. Obat keras, betul ya. Boleh dibeli tanpa resep dari dokter? Masuk doa Tidak tidak? boleh Bu. Tidak boleh masuk doa tidak? Tidak masuk doa. Jadi tidak boleh diberi tanpa resep dari dokter ya, loperamid. Oke, kalau adsorbin mah banyak ya, Norit. Norit logonya apa sih? Hijau atau biru? Norit. Nah, itu adsorben ya. Atau ada yang isinya itu apa ya? Atapulgit. Apa contohnya obatnya? Molagit Bu. Molagit, apalagi isinya atapulgit. Atapulgit mekanisme Entrostop Bu. kerjanya apa? Entrostop. Entrostop. Bagaimana mekanisme kerja dari atapulgit? Dia menyerap apa? Cluenya menyerap apa? Menyerap air, ya. Cluenya itu.
Jadi kadang ada yang tanya tuh mekanisme kerjanya dulu sebutkan gitu ya. Obat tersebut menyerap air. Nah, apakah obat tersebut gitu ya? Jawabannya adalah Attapulgite. Nah, ini ada terapi diare, ada yang akut, ada yang kronik. Dikatakan akut kalau dia kurang di 3 hari. Akut itu berarti kan sebentar ya. Kalau kronik itu lama gitu ya, lebih dari 14 hari. Nah, ini diobati saja sesuai gejalanya. Kalau yang kronik juga sama ya. Yang kronik biasanya merupakan bawaan dari penyakit utama. Jadi kalau yang kronik itu diare ini sebagai penyakit penyerta saja gitu. Jadi harus diobati penyakit utamanya dulu ya. Nah, ini adalah penilaian derajat hidrasi karena tadi kalian harus tahu pasien yang hidrasi dan yang tidak ya. Dehidrasi itu matanya cekung, air matanya tidak ada, mulut, lidah kering, tadi kan bibir pecah-pecah gitu ya. Rasa hausnya sangat haus, kekenyalan kulitnya sangat lambat itu adalah eh, eh, dehidrasi ya. Kenapa harus tahu derajat dehidrasi? Karena ada pemakaian oralit takarannya sesuai dengan dia dehidrasi atau tidak kondisinya ya. Pemakaiannya beda, udah mau usianya di range usianya beda, pemakaiannya gitu ya. Tanpa dehidrasi dan dehidrasi pun beda gitu ya. Jadi kalian bisa lihat takaran pemakaian oralit pada diare. Ada di kemasan oralitnya ya, di bagian belakang. Kalau di OSCE nanti keluar soal tentang oralit, kalian bisa cek di kemasannya. Itu ada di belakang kemasan. Oke. Nah, ini adalah antibiotik empiris pada diare akut infeksi ya. Mikroba untuk Shigella dan Salmonella itu ada ciprofloxacin ya. Kemudian, tapi ada yang bilang ini golongan kedua. Yang pertamanya adalah cotrimoxazole ya. Jadi Shigella Salmonella itu pilihan pertamanya cotrimoxazole. Kalau Clostridium sama metronidazole ya. Lalu ada yang kedua ada tukak lambung. Sama ini juga lebih ke mekanisme kerja, kemudian efek samping ya. Nah, ini adalah pengaturan sekresi asam lambung. Jadi kapan sih lambung itu mengeluarkan asam atau H+ ya. Ketika yang pertama ada asetilkolin melekat pada reseptor M3 ya. Berkaitan dengan sistem saraf asetilkolin. Jadi kalau kalian stres, maka asam lambungnya akan meningkat gitu ya. Salah satu pemicu pelepasan asam lambung adalah stres. Yang kedua adalah ketika histamin melekat pada reseptor H2 ya. Makanya ada namanya reseptor H2 blocker, kerjanya di sini. Dia berkompetisi dengan histamin ya untuk menghambat alergi atau menghambat alergi, menghambat H+ ya, alergi mah H1. Kemudian gastrin melekat pada kolisistokinin itu juga akan melepaskan H+. Nah, tukak lambung juga bisa disebabkan karena infeksi Helicobacter pylori atau obat-obat NSAID ya. Obat-obat NSAID ini efek sampingnya menyebabkan tukak, luka pada lambung. Contoh obat NSAID apa aja, yuk? Ibuprofen, Bu. Ibuprofen, apalagi? Sama sama. Asam mefenamat, betul, apalagi? Piroxicam, meloxicam. Ya, piroxicam, meloxicam, ya. Natrium diklofenak, aspirin, itu adalah NSAID. Kita lihat kalau jalurnya COX-1, ya, efek sampingnya ke lambung, stomak, nih, lambung, ya. Kalau COX-2 inhibitor dia tidak ada ke lambung. Yang termasuk ke dalam COX-2 inhibitor apa? Sip. Selektif, ya. Itu efek sampingnya tidak ada pada lambung. Nah, ini adalah terapi farmakologi untuk menangani tukak lambung. Ada antasida, ada H2RA, ada PPI, ada prostaglandin agonis,
cytoprotective agent, antibiotik untuk Helicobacter pylori, dan antikolinergik. Untuk antikolinerik ini jarang digunakan, hanya untuk penderita glukoma saja. Nah, ini adalah untuk pelepasan H+ tadi ya, berkaitan dengan mekanisme kerja obat ya. H+ akan dilepaskan ketika histamin menempati reseptor H2. Di situ ada H2 blocker ya. Kemudian ada juga analog prostaglandin. Ada PPI di sini kerjanya ya, di pompa di sini ya, pompa proton. Kemudian ada juga sukralfat. Sukralfat itu untuk melapisi saluran cerna ya. Nah, yang pertama adalah untuk obat luka lambung adalah antasida. Antasida ini kalian perlu ingat bahwa kandungannya itu banyak, tidak hanya satu. Tidak hanya Mg dan Al. Yang ditanya apa? Mekanisme kerja dari kandungan antasida ya. Mekanisme kerja, efek samping dari senyawa yang menyusun antasida. Contoh, senyawa penyusunnya ada Mg dan Al ya. Nah, Mg dan Al. Mg efek sampingnya apa Mg? Diare. Diare. Efek sampingnya diare. Konstipasi, Bu. Al konstipasi ya, itu jangan tertukar ya. Kemudian ada senyawa CaCO3. Apa efek sampingnya? Nah, silakan kalian pelajari ya. Efek samping dari CaCO3, NHACO3 ya, magnesium trisilikat, silakan dipelajari efek sampingnya. Lalu ada H2 blocker, ada simetidin, ranitidin ya. Biasanya kasusnya ada di interaksi obat, entah itu misalnya digunakan bersama dengan antasida ya. Kan banyak tuh dokter meresepkan antasida dengan ranitidin ya. Nah, itu kalau misalnya tidak dijeda waktunya, maka efek ranitidin akan turun ya. Karena antasida itu dia akan mengganggu proses absorpsi. Kemudian ada lagi simetidin. Simetidin dia sebagai inhibitor enzim. Kalau inhibitor enzim berarti dia menghambat metabolisme enzim obat lain yang di metabolisme di hati. Ya, contohnya adalah warfarin. Dia akan menghambat atau menurunkan metabolisme warfarin. Hasilnya apa? Efek warfarin akan bagaimana kalau dihambat metabolismenya? Apakah efek warfarin akan meningkat atau menurun? Akan bagaimana? Kalau dihambat metabolismenya, efek Kalau warfarin metabolisme berarti meningkat, Bu. akan meningkat, betul ya. Lalu ada PPI ya, ada omeprazol, lansoprazol. Nah, ini masalahnya di sini. Omeprazol masuk nggak ke DOA? Omeprazol Bu. masuk nggak ke DOA? Hmm? Masuk Ibu. Omeprazol. Kalau lansoprazol? Tidak. Tidak. Omeprazol maksimum pemberiannya berapa? 7 tablet. 7 tablet, betul. Ya, jadi meskipun sama-sama PPI, tapi dari regulasinya berbeda. Ya, omeprazol masuk ke dalam DOA, lanso tidak gitu. Artinya apa? Omeprazol bisa diberikan tanpa resep dari dokter dengan maksimum pemberian 7 tablet, lansonya tidak. Nah, ini beberapa kasus di OSCE tuh. Pasiennya tuh minta 20 tablet gitu. Ya. Dikasih nggak? Tidak. Ya, kita sampaikan regulasinya, aturannya. Ya, bahwa omeprazol maksimum pemberiannya 7. Gitu. Jadi berikan hanya 7. Kemudian ada antikolinergik. Ya, ada pirenzepin, pentonium, tapi ini tadi jarang digunakan ya, hanya untuk glukoma. Lalu ada analog prostaglandin, ada misoprostol. Misoprostol ini dia apa? Misoprostol tuh sebagai analog prostaglandin. Jadi kerjanya sama dengan prostaglandin yang ada di dalam tubuh kita. Tapi hati-hati karena misoprostol ini termasuk ke dalam kategori X. Akan meningkatkan kontraksi uterus sehingga kontraindikasi pada wanita hamil. Ya, misoprostol digunakan kapan? Digunakan ketika eh, penggunaan NSAID jangka panjang. Ya, baru ditambah dengan misoprostol gitu.
Tapi hati-hati kondisinya ya. Kalau untuk ibu hamil tidak boleh. Lalu ada sukralfat nih. Ya, sukralfat itu bentuk sediaannya apa? Tablet, Cair, Ibu. ya, suspensi, ya. Sukralfat itu. Dia melapisi saluran cerna kerjanya. Lalu ada bismut, ya. Ada bismut tuh macam-macam ya, ada subsitrat, ada subnitrat, ada subsalisilat ya. Kalau yang digunakan untuk eradikasi Helicobacter pylori itu kan yang pertama, pola yang pertama, yang 3 terapi itu 2 antibiotik 1 PPI. Kalau yang 4 terapi 2 antibiotik 1 PPI ditambah 1 bismut gitu ya. Hati-hati bismutnya yang mana? Subnitrat atau subsalisilat? Subsalisilat. Subsalisilat betul. Ya. Jadi jangan tertukar karena pernah keluar di ujian sama-sama bismut tapi ujungnya beda gitu ya. Dan banyak yang terkecoh ya. Nah, ini adalah antibiotik untuk mengeradikasi Helicobacter pylori. Ada amoxicillin, tetracycline, clarithromycin, metronidazole, dan tinidazole. Kalau apa namanya pilihan pertamanya adalah amoxicillin dan clarithromycin ya. Gitu. Sisanya adalah pilihan alternatif ya. Diazepam terkadang dibutuhkan ya untuk mengatasi tukak ya. Karena penyebab salah satunya adalah stres gitu. Jadi butuh penenang. Kemudian nah ini adalah lama terapinya untuk eradikasi Helicobacter pylori itu 7 sampai 14 hari ya. Untuk yang 3 terapi contohnya ada amoxicillin, clarithromycin dan omeprazole. Untuk yang 4 terapi contohnya ada tetracycline, metronidazole, bismut subsalisilat ya dan omeprazole. Oke, ini adalah algoritma untuk ulcer atau tukak ya. Lalu selanjutnya adalah ada obsipasi. Obsipasi berarti dibutuhkannya adalah laksansia. Ada banyak jenis laksansia ya. Kalau berdasarkan prinsip kerjanya ada beberapa nih. Yang pertama ada yang dengan cara menarik air ya. Dengan cara menarik air, kemudian ada yang meretensi air secara osmosis, ada yang menghambat absorpsi natrium atau absorpsi air dari lumen usus dan meningkatkan sekresi air ke lumen. Yang pertama adalah sebagai zat pengembang atau menarik air. Kita lihat ya, di sini ada agar-agar atau selulosa menarik air sehingga ruahannya menjadi besar. Ya, kita anggap dinding ini ada dinding usus ya. Ruahannya akan membesar si selulosa atau agar-agar ini sehingga respon ke otaknya menjadi apa? Ususnya penuh gitu sehingga harus defekasi ya gitu. Jadi untuk membuat agar kita lihat penuh ya ususnya. Jadi mules gitu ya, udah penuh mules. Nah, terjadilah defekasi. Yang kedua adalah laksansia osmosis. Dia meretensi air secara osmosis. Nah, kalau kita lihat secara normalnya bahwa pengembangan bolus oleh air tidak dapat dilakukan terus-menerus karena air dan glukosa diabsorpsi dengan mudah. Nah, ini ditambahkan garam dan gula yang sulit diabsorpsi. Terjadi pembesaran air ke lumen usus sehingga terjadi pengosongan feses. Ya. Di sini yang termasuk ke dalam laksansia osmosis ada sorbitol, manitol, laktosa, laktulosa. Apa itu laktulosa? Laktulosa itu adalah terfermentasi dalam kolon oleh bakteri usus menjadi asam asetat dan asam laktat sehingga merangsang peristaltik. Kemudian yang ketiga ada antireseptif. Ini menghambat absorpsi ion natrium dan air dengan cara memblok ATPase yang tergantung ion Na+ dan K+. Contohnya apa? Ada oleum ricini ya. Nah,
Kemudian terakhir ada laksansia sintetik, ada bisakodil yang sering kita kenal. Bisakodil ada 2 bentuk sediaan, 1 tablet, 2 supo. Kapan waktu yang tepat untuk penggunaannya? Untuk bisakodil tablet kapan? Di malam hari. Hari, Bu. Ya, malam hari sebelum tidur ya. Kalau bisakodil supo, Pagi hari, Bu. Pagi hari. pagi hari, betul ya. Jadi karena efeknya lebih cepat yang supo dibandingkan yang tablet ya. Ada yang lebih cepat lagi yaitu menggunakan apa? Enema ya. Enema itu kurang lebih 15 sampai 45 menit gitu kalau nggak salah ya efeknya muncul. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang 3 hari, aduh perut saya sakit gitu ya, belum bisa BAB gitu. Nah, boleh karena itu membutuhkan yang cepat, boleh berikan enema ya. Lalu ada zat pelincir, contohnya ada parafin subliquidum ya. Untuk melunakkan feses, tapi hati-hati bisa hipovitaminosis. Jadi bisa mengganggu pencernaan ya, gitu. Parafin subliquidum biasanya diberikannya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan apalagi yang melahirkannya secara normal ya, agar tidak terlalu kencang mengejannya, maka diberikan zat pelincir ya. Nah, lalu ada emetika. Emetika ini adalah muntah, emesis ya. Ada rasa mualnya, muka pucat, berkeringat, liur berlebih, takikardi, pernapasan tidak teratur. Emetika ini terjadi pada kondisi apa? Pregnan ya, hamil. Kemudian apalagi? Karena obat, mual ya. Ada kan obat-obat yang efek sampingnya mual gitu ya. Atau karena racun, karena rasa sakit bisa saja mual. Atau mencium bau yang tidak enak gitunya, bau apa gitu, bau sampah langsung mual gitu ya. Atau misalnya ada tekanan pada otak ya. Kemudian ada inflamasi pada lambung ya. Kemudian ketika apa? Terasa berputar, pusing ya, bisa aja muntah. Nah, penyebabnya ada namanya pusat muntah atau vomiting center ya di daerah CTZ, chemoreceptor trigger zone ya. Nah, jadi muntah ini disebabkan oleh apa? Oleh stimulasi dari pusat muntah di sumsum tulang ya, medula oblongata, dan beberapa mekanisme ya. CTZ itu apa sih? Chemoreceptor trigger zone adalah suatu daerah dengan banyak reseptor yang letaknya berdekatan dengan pusat muntah. Nah, ini adalah antiemesis, obat anti mual. Ada dimenhidrinat. Obat apa itu dimenhidrinat? Antimo Ibu. Antimo, betul, untuk mabuk perjalanan ya. Ada antagonis dopamin, ya, ada domperidon. Metoclopropamid. Metoclopropamid ini efek sampingnya harus diperhatikan. Efek sampingnya itu terjadi apa ya? Gangguan ekstrapiramidal ya. Tiba-tiba kaku gitu. Apa rahangnya kaku ya. Lalu ada antagonis serotonin. Antagonis serotonin ini contohnya ada ondansetron ya. Eh Obat mual muntah yang aman untuk ibu hamil apa? Yang pertama adalah vitamin B6. Vitamin B6 itu apa? Piridoksin, ya. Piridoksin. Apa? Piridoksin. Vitamin B6 itu piridoksin, betul. Ya, ada vitamin B6. Kemudian ada apa lagi? Clofelamin. Ondansetron. Ondansetron boleh, ya. Kalau tidak ada pilihannya piridoksin, maka boleh pilih ondansetron. Nah, ondansetron ini selain untuk ibu hamil juga sangat boleh untuk yang sedang kemoterapi atau sedang mengkonsumsi sitostatika, obat-obat anti kanker, ya. Rasa mual muntahnya bisa diatasi oleh ondansetron, gitu. Kemudian
Kemudian bisa juga kombinasi. Tidak hanya satu obat, tapi 2 obat. Jadi contoh antagonis serotonin dengan kortikosteroid. Contohnya ondansetron dengan dexamethasone. Nah, kalau misalnya ditanyanya kombinasi, kalian pilih itu kortikosteroid dengan antagonis serotonin, ya. Gitu, silahkan dipilih. Nah, ini adalah kesimpulannya ya untuk obat-obat saluran cerna, ya, gitu. Oke, ada yang tanyakan, silahkan. Akan melaksanakan sidang gelombang 1, ya. Sebelum sidang OSCE dulu. Kalian sibuk deh bulan ini, ya. Pengkayaan OSCE dulu. Pengkayaan OSCE itu akan dilaksanakan tanggal 20 dan 21 November. Pengkayaan OSCE itu di kampus ya, secara offline. Jadi kalian kalau masih ada yang di rumahnya, silahkan pulang ke Cimahi, ya. 20-21 pengkayaan OSCE. Nanti akan di-share jadwalnya oleh Pak Anggi. Kemudian di tanggal 26 kalian sidang, ya. Tanggal 26 sidang, mungkin tanggal 25 ada pengarahan sedikit terkait sidang, gitu ya. Saya coba ulas aja sekarang. Yang pertama adalah kita tunggu pendaftaran sidangnya dulu. Kalau misalnya kalian belum mendaftar sidang, bagaimana Prodi akan menyusun jadwal sidang, gitu. Ya, jadi silahkan sudah ada surat edarannya, ya, dijalankan itu. Jadi silahkan mungkin masanya kalian selain ikut pengkayaan CBT saat ini adalah bimbingan, ya. Bersyukurlah kalian bimbingannya masih ada waktu yang panjang. Coba kalian bayangkan yang gelombang 2. Gelombang 2 selesai November, minggu kedua Desember sudah sidang. Jadi bimbingan cuma punya waktu 1 minggu kurang lebih. Ya, karena minggu kedua sudah sidang gitu. Ya, jadi kalian beruntung. Jadi karena kalian itu sudah dikasih waktu yang cukup. Jadi silahkan daftarnya juga jangan terlalu mepet-mepet. Agar kami bisa memperkirakan berapa banyak yang akan sidang bulan ini. Karena kita harus mengundang para penguji sidang, bisa menjadwalkan sidang. Ya, sidang akan dilaksanakan secara daring atau online. Gitu. Jadi meskipun online, pakaian kalian lengkap. Ya, laki-laki jangan sampai pakai kolor doang. Karena pernah kejadian itu saking senangnya beres sidang, dia berdiri kameranya masih nyala, ternyata bawahnya masih pakai kolor gitu. Ya, gitu. Jadi kerapihan tetap rapi, tetap cantik kalian tuh ya, tetap cantik, kelihatan di kamera cantik dan pastikan apanya lagi? Jaringannya. Nanti admin akan menguji jaringan kalian, jaringan internet maupun suara ya. Jadi usahakan pakai headset gitu. Kadang kalau nggak pakai headset, kalian tuh harus dekat banget ke kamera gitu ya, ke laptop kalian atau komputer kalian untuk ngomong. Sehingga apa? Jidatnya doang yang kelihatan di kamera di penguji gitu. Ya, kan harusnya yang kelihatan itu ya wajah full lah kelihatan ya, bener nggak? Gitu. Jadi upayakan pakai headset agar apa suaranya jelas terdengar. Jadi jawaban kalian itu jelas. Kalau dalam waktu kurang lebih 8 menit dikasih waktu menguji, kemudian kalian lup-lup sinyalnya tidak kedengeran, yang rugi siapa? Kalian juga. Gitu. Jadi nanti pas admin nguji jaringan, kalian posisinya harus di tempat yang akan kalian sidang besok gitu. Jadi misalnya kalau saya mau sidangnya mau di kosan mau di kamar gitu ya. Maka nanti untuk cek jaringan kalian posisinya di kamar gitu. Jangan kalian lagi di kafe, lagi jalan-jalan, lagi di jalan gimana nguji jaringan gitu. Kan kita nguji jaringan kalian di tempat nanti berada pas sidang. Ya, paham ya sampai situ ya. Pakaiannya gimana? Laki-laki pakai jas hitam, dasi hitam, kemeja putih, ya, celana hitam. Perempuan bagaimana? Kemeja putih, pakai kerudung hitam, pakai blazer hitam, pakai rok hitam, gitu. Ya, paham ya? Hitam putih lah nuansanya. Nanti setelah sidang akan diumumkan hari itu juga yudisium. Kalau ada yang tidak lulus, maka harus mengulang barengan dengan gelombang 2. Akan kita jadwal. Itu bayar lagi.
Saya lupa bayarnya berapa ya. Pak Gema berapa bayar sidang susulan tuh, sidang remedial? Pak Gema berapa? 2.100.000-an katanya. 2.156.000 untuk sidang remedial. Jadi sayang uangnya ya. Mendingan kalian lulus deh. Belajar ya. Gimana caranya agar lulus? Belajar. Belajar yang kalian lakukan PKPA ya, tugas khususnya gitu ya. Tidak akan jauh pertanyaannya dari laporan PKPA kalian gitu. Tugas khusus itu wajib dikuasai, laporannya juga. Ya. Laporan isinya apa? Pelaksanaan PKPA kan? Standar kefarmasian ya. Baik itu pelayanan non-klinik maupun klinik. Itu yang jadi materi ujian gitu. Nah, bagaimana ngasih laporannya ya ke penguji? Diberikan semuanya. Jadi kalian akan menyerahkan 6 laporan ya. PKPA wajib apotek, laporan akhir, laporan harian. Benar nggak? PKPA pilihan, kalau di rumah sakit dan industri sama. Laporan akhir, laporan ini harian. PKPA pilihan lagi, mau BPOM, Puskesmas, atau apa, PBF, laporan akhir dan laporan harian. Jadi ada 6 laporan. Nah, sekarang bentuknya apa yang diserahkannya? Hard file atau soft file? Tergantung yang diminta oleh penguji. Jadi nanti Prodi men-share jadwal penguji, kemudian kalian hubungi pengujinya. Gitu, perkenalkan diri, perkenalkan bahwa kalian yang akan diuji sidang oleh ibu atau bapak dosen tersebut. Kemudian ditanyakan, berkenan dikirim filenya apa gitu. Apakah soft copy atau hard copy-nya. Beberapa ada yang minta hard copy, kalian kirim gosen boleh, dikumpulkan mungkin di kampus boleh, silahkan. Ada beberapa yang soft file mintanya ya, silahkan ditanyakan apakah via email atau via WA dikirimnya gitu. Ya, gitu. Jadi itu tergantung penguji nanti, boleh hard atau soft filenya gitu. Dikirimkannya semua file ya, ingat ya. Jadi dalam bentuk PDF, jangan Word. Ya. Kemudian kalau kalian kompres itu jangan kompres itu ada 2 ya. Ada apa dan apa ya? RAR sama RAR sama satu lagi apa? Satu lagi WinZip. Apa sih? zip. Zip. Yang jangan yang RAR ya. Yang RAR itu terkadang di HP atau di laptop tuh nggak kebaca, nggak bisa diekstrak. Jadi yang zip ya, kalau mau dikompres. Atau beberapa ngirim dalam bentuk link Google Drive-nya. Link Google Drive-nya dikirim by email, tapi link Google Drive-nya itu di aturannya harus yang bisa dibuka oleh yang punya link gitu. Jangan yang minta izin dulu, ya, gitu. Nanti kadang pas hari H, kok nggak bisa dibuka nih oleh penguji linknya gitu, harus WA dulu kalian, ini tolong diubah aturannya gitu. Jadi kalian harus teliti lah yang begitu-begitu, ya, gitu. Pastikan laporannya sampai ke penguji. Jadi kalau kalian sudah mengirim email, kalian WA lagi. Bapak atau Ibu, kami sudah mengirimkan file via email gitu. Mohon apa? Apakah sudah sampai emailnya gitu? Mohon konfirmasi dari Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalian memastikan bahwa file yang kalian kirimkan itu sudah diterima baik oleh para penguji. Ya, paham ya? Itu hati-hati dalam nge-WA dan sebagainya. Kalian sekarang mulai bimbingan, kami tunggu apa nilai-nilainya ya, gitu. Nilai-nilai usahakan harus selesai sebelum sidang, ya. Usahakan. Yang akan menjadi bukti itu adalah lembar pengesahan, ya. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah disetujui maju sidang oleh para pembimbing maupun preseptor. Ya, lalu nilai yang itu kami tunggu. Ya, kalau sudah lengkap semuanya, kita akan jadwalkan di sidang. Karena kalau belum ada nilai, kadang tuh ada masalah di kalian tuh, entah kaliannya belum bimbingan atau belum memperbaiki revisinya gitu. Ya, diikutin semuanya. Ya, kami tunggu untuk pendaftarannya jangan mepet-mepet. Ya, karena saya dan Pak Anggi harus menyusun jadwal sidang gitu. Ya. Oke, ada yang tanyakan seputar pengkayaan atau seputar sidang? Ibu izin bertanya, Boleh, Alia. yang di lembar pengesahan kan kalau nggak salah ada tanda tangan ibu ya. Itu gimana, Bu? Yang 4.
Iya. Nanti itu mah yang 4 mah. Oh, Nanti jadi kalau itu untuk laporan akhir ya yang akan dikirimkan ke perpus ya dalam iya. bentuk PDF-nya. Jadi untuk form sidang itu tanda tangannya yang 2 ya. 2 itu isinya apa? Preseptor dan pembimbing. Jadi nanti di laporan sidang kalian tidak perlu melampirkan 2 jenis lembar pengesahan karena pernah tuh ada 2 lembar pengesahan yang saya terima. Yang 2 sama yang 4, yang 4-nya masih bolong, yang 2-nya isi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Cek ya, draft yang dikirimkan ke penguji adalah draft yang sudah ada lembar pengesahan lengkap di tanda tangan. Kadang kalian lupa gitu loh, nge-share aja tanpa dicek dulu filenya, ternyata file yang dikirimkan itu belum ditandatangan oleh pembimbing maupun preseptor gitu. Itu kan jadi masalah lagi, paham nggak? Ya, kemudian cek lagi. Khawatir tempat PKPA-nya kalian copy paste, kemudian kalian nggak cek lagi, ternyata judul dengan isinya beda. Pernah ada yang kayak gitu dan tidak lulus. Ingat ya, kalau ketahuan nyontek, itu bisa tidak lulus. Kalian boleh copy paste, tapi harus cerdas copy pastenya. Ya, sama gitu tempatnya. Jangan sampai judulnya apa, di mana tempatnya, isinya di mana gitu. Ya. Jadi dibaca lagi. Kalau bisa ada apa tuh namanya di search ya, besi salah gitu tempat PKPA-nya. Ya, gitu. Paham ya? Jadi apik ya. Jadi sebelum ini tuh dikasihin ke penguji dicek dulu. Bener gak filenya ditandain yang mana yang akan dikirim. Jangan sampai ngirimnya salah file. Ya, oke. Ada yang tanyakan lagi? Ibu mau Boleh, Zahratul. Enggak ada aturannya. Heeh. Nggak apa-apa, asal jangan merah ya. Merah mah kayak marah. Ya. Kamu screensavernya sama kayak saya. Ya. Oke. Oh iya. Ibu izin bertanya. Ya, boleh Rizky ya. Bu, yang terkait OSCE itu kan tadi kan kisaran tanggal 20 atau 21 ya, Bu. Nah, Ya, itu tanggal 20-21 tuh berarti OSCE-nya akan dilakukan 2 hari atau masih kisaran di hari antara 20 atau 21, Bu? kali kalian OC-nya. Tapi kan ada 55 orang itu kalian teh. Jadi pelaksanaannya 2 hari. 3 sesi. Hari Rabunya sesi pagi, sesi siang. Hari Kamisnya itu apa ya? Hari Kamisnya itu pagi apa siang saya lupa. Nantilah di-share. Pokoknya kalian cuma kebagian sekali sih. Nah, ini dipanggil. Kamisnya sesi pagi doang. Ya. Oke, Bu, makasih. Mm-mm. Belajar juga OSCE-nya ya. Nanti kalian dibawelin sama penguji kalau nggak belajar. Ya. Belajar juga gitu buat OSCE-nya. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, Taufik apa? Ya, terkait teknis untuk sidang, Bu ya. Yang pertama, yang ingin saya tahu itu ada berapa penguji yang didapat per orang. Hmm. Terus, apakah waktu waktu sidang itu kita mempresentasikan dulu atau langsung ditanya-tanya gitu, Bu? Dan per penguji itu berapa menit biasanya, Bu? Terima kasih. Oke. Pengujinya 4 orang. Masing-masing penguji 8 menit kurang lebih. Tapi kadang ada penguji yang minta waktu tambahan atau apa gitu. Jadi maksimal 10 menit lah. Jadi kalian satu orang itu akan diuji dalam waktu 40 menit. Kemudian tidak perlu dipresentasikan, langsung ditanya. Ya, dibuka oleh ketua sidang, kemudian kalian langsung ditanya-tanya. Tidak perlu presentasi gitu. Ya, Baik, Ibu, terima kasih. ya. Nanti latar belakang tidak boleh pakai virtual background, ya.
tapi belakangnya polos gitu. Jangan kasur belakangnya teh. Ya. Polos aja, tembok aja. Lemari boleh lah. Ya. Tidak boleh di blur, tidak boleh pakai virtual background. Jadi benar-benar kalian, karena nanti akan dicek di dalam ruangan harus kalian satu orang ya. Jangan ada dua orang, atau kalau lagi di rumah tuh kadang suka ada yang lewat apa gitu, kalian haha gitu. Itu tuh kelihatan sama penguji, bisa tidak luluskan ya. Gitu. Jadi di dalam ruangan itu hanya boleh satu orang kalian doang. Gitu ya. Jadi kalau lagi di rumah kalian ingetin mama atau papa atau adik atau kakak gitu. Yang lewat dulu ya, mau sidang gitu ya. Jangan sampai lalu-lalang nanya apa, nanya teteh, di mana teteh. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ya, dikondisikan lah ya, gitu. Utamanya belajarnya. Belajarnya dan jaringan internetnya ya. Headsetnya, kadang suaranya kecil banget. Itu gimana ya? Gak kedengaran gitu. Waktu terus berjalan ya, jangan sampai nilai kecil karena hal-hal teknis yang mengganggu kalian gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup ya, nanti setelah sidang kalian start duluan ya belajar CBT gitu ya, jangan ngerjain soal dulu beres sidang, karena pemantapan akan kita lakukan nanti setelah sidang gelombang 2. Jadi setelah sidang gelombang 2 itu nanti ada OSCE internal dulu ya. Dari OSCE internal lanjut ke pemantapan CBT. Dari pemantapan CBT 18 sampai 20 Januari itu OSCE nasional. Tanggal 8 Februari sudah CBT nasional gitu. Jadi waktu kalian November, Desember, 3 bulan lah. 3 bulan lagi menjelang ujian CBT gongnya. Ya. Semangat semuanya, jaga selalu kesehatan ya. Gitu, meskipun kalian belajar terus-menerus tapi tidak lupa untuk istirahat sejenak juga ya. Makan juga gitu ya. Gitu. Jadi kesehatan nomor 1 ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.